warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Masya Felita dengan NIM G701-24011 dari kelas A Praktikan Praktikum Analisis Formasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai tugas pendahuluan 3 yaitu percobaan. Nah, berikut kita simak pembahasannya. Nah, jadi yang pertama yaitu profil sampel paracetamol atau acetaminophen. Nah, jadi paracetamol atau acetaminophen ini merupakan derivat para aminofenol yang paling luas digunakan dalam bidang kefarmasian sebagai obat analgetik dan juga antipiretik. Nah, obat ini dia digunakan untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang serta menurunkan demam. Untuk mekanisme kerjanya adalah dengan menghambat sintesis prostaglandin di sistem saraf pusat melalui inhibisi enzim siklooksigenase atau COX. Nah, secara kimia, paracetamol ini memiliki rumus molekul C8H9NO2 dengan struktur berupa cincin benzena yang tersubstitusi oleh gugus hidroksil atau OH dan gugus asetamino atau NHCOCH3 pada posisi para yaitu 1 dan 4. Nah, dalam analisis spektrofotometri, paracetamol ini menunjukkan panjang gelombang maksimum sekitar 257 nanometer dalam pelarut basa seperti NaOH, sedangkan dalam pelarut air atau asam berada pada kisaran 243 sampai 245 nanometer. Nah, yang kedua yaitu bagaimana prinsip dasar spektrofotometri UV-Vis dalam farmasi. Nah, jadi prinsip dasar spektrofotometri UV-Vis dalam analisis farmasi didasarkan pada hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa absorbansi suatu larutan itu dia berbanding lurus dengan konsentrasi zat terlarut dan panjang lintasan cahaya yang melewati larutan tersebut. Nah, dalam metode ini, radiasi elektromagnetik pada rentang panjang gelombang ultraviolet yaitu 200 sampai 400 nanometer dan visible 400 sampai 800 nanometer dilewatkan melalui larutan sampel. Nah, interaksi antara radiasi dengan molekul zat aktif yang menyebabkan terjadinya penyerapan energi yang diukur sebagai nilai absorbansi. Nah, nilai absorbansi inilah yang kemudian digunakan untuk menentukan kadar zat secara kuantitatif melalui hubungan linear antara konsentrasi dan juga absorbansi. Yang ketiga yaitu mengapa paracetamol dapat menyerap radiasi UV. Nah, jadi paracetamol dapat menyerap radiasi UV karena memiliki struktur yang mengandung sistem elektronik yang terkonjugasi. Nah, gugus kromofor dalam paracetamol adalah cincin aromatik benzena yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi dan juga dia bertanggung jawab terhadap penyerapan radiasi melalui transisi pi ke pi bintang. Nah, selain itu, terdapat gugus ausokrom seperti OH dan NH yang memiliki pasangan elektron bebas atau N dan dapat meningkatkan intensitas serta menggeser panjang gelombang serapan. Nah, ketika molekul menyerap energi UV, elektron dari orbital ikatan atau non-ikatan akan tereksitasi ke orbital anti-ikatan, sehingga terjadi transisi elektron seperti pi ke pi bintang dan N ke pi bintang, yang menjadi dasar proses absorpsi pada spektrofotometri. Nah, yang keempat itu apa fungsi dan pentingnya larutan Blanco. Nah, jadi larutan Blanco ini merupakan larutan yang mengandung semua komponen yang sama dengan larutan sampel seperti pelarut dan juga pereaksi, tetapi tidak mengandung zat aktif yang akan dianalisis. Nah, jadi fungsi utama Blanco ini adalah untuk mengoreksi serapan yang berasal dari pelarut atau komponen lain, sehingga nilai absorbansi yang diperoleh ini dia benar-benar berasal dari zat aktif, yaitu paracetamol. Nah, pengukuran Blanco ini dia dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan proses zeroing pada spektrofotometer, sehingga alat menganggap bahwa pelarut memiliki absorbansi nol dan tidak memberikan kontribusi terhadap hasil pengukuran sampel. Lalu yang kelima yaitu cara interpretasi hasil dan tindak lanjut kadar paracetamol. Nah, jadi hasil analisis kadar paracetamol diperoleh dengan memasukkan nilai absorbansi ke sampel ke dalam persamaan regresi linear dari kurva kalibrasi standar. Selanjutnya, kadar yang diperoleh ini akan dibandingkan dengan kadar yang tertera pada etiket untuk menghitung presentasi kadar. Nah, jika hasil berada dalam rentang 95-105%, maka sediaan ini dinyatakan memenuhi syarat sesuai standar farmakope. Sedangkan jika di luar rentang, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat. Apabila hasil tidak sesuai, langkah yang perlu dilakukan meliputi evaluasi prosedur teknis seperti penimbangan dan pengenceran, pengecekan kalibrasi, dan juga pengujian ulang untuk memastikan konsistensi hasilnya.